Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama kelompok 2 KKN DR 2021 Institut Agama Islam Darussalam. Baiklah, kita di sini akan membawakan materi yang berjudul moderasi beragama. Dalam materi ini kita ada beberapa yang kita bahas. Yang pertama yaitu apa itu moderasi, dan yang kedua yaitu apa itu moderasi beragama, dan yang ketiga tapi benarkah bersifat ekstrim itu buruk, yang keempat bagaimana menempatkan moderasi beragama dalam konteks Indonesia, yang kelima yaitu siapa yang harus mengawal moderasi beragama, dan yang keenam apa peran yang harus dijalankan oleh negara. Baiklah, memasuki pembahasan yang pertama yaitu apa itu moderasi, akan kita bahas di sini. Moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator, orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi juga berarti sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah, biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Nah, jadi itu pengertian daripada moderasi. Contohnya, keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Nah, itu contoh daripada moderasi tadi. Memasuki pembahasan yang berikutnya yaitu apa itu moderasi dalam beragama. Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekkan disebut moderat. Nah, jadi itu gambaran daripada moderasi dalam beragama. Nah, bisa-bisa kita dalam menyikapinya ketika kita berada dalam suatu situasi yang tertentu. Tapi benarkah sifat ekstrim itu buruk? Nah, benarkah itu? Benar. Jangankan ekstrim atau berlebihan terhadap sesuatu yang jelas-jelas buruk seperti kesombongan, bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika itu dilakukan berlebih-lebihan, implikasinya bisa menjadi buruk. Lihatlah sifat dermawan. Sifat ini sudah pasti baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Tapi jika seseorang melakukan kedermawanannya secara berlebih-lebihan, ia bisa terjatuh dalam keborosan. Kalau sudah begitu, bahkan kebaikan pun bisa menjadi buruk. Jadi kunci moderasi adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam masalah beragama. Kunci ini penting dipahami supaya setiap orang bisa mempraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa ini dalam merawat Indonesia. Sebagai bangsa yang sangat beragam, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Indonesia disepakati bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari warganya.
Nilai-nilai agama dijaga, dipadukan dengan nilai-nilai kearifan dan adat istiadat lokal. Beberapa hukum agama juga dilembagakan oleh negara. Ritual agama dan budaya berjalin berkelindan dan rukun dan damai. Itulah sungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Moderasi beragama harus menjadi bagian dan strategi kebudayaan untuk merawat jati diri kita tersebut. Sekarang kita akan membahas siapa yang harus mengawal moderasi beragama. Siapa sih itu? Mari kita lihat. Tegaknya moderasi beragama perlu dikawal bersama, baik oleh perorang maupun lembaga, baik masyarakat maupun negara. Kelompok beragama yang moderat harus lantang bersuara dan tidak lagi memilih menjadi mayoritas yang diam. Bahkan keterlibatan perempuan juga akan sangat penting dalam upaya memperkuat moderasi beragama, mengingat kekerasan atas nama agama bisa saja dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Tiap komponen bangsa harus yakin bahwa Indonesia memiliki modal sosial untuk memperkuat moderasi dalam beragama. Modal sosial itu berupa nilai-nilai budaya lokal, kekayaan keragaman adat istiadat, tradisi bermusyawarah, serta budaya gotong royong yang diwarisi masyarakat Indonesia secara turun-temurun. Modal sosial itu harus kita rawat demi menciptakan kehidupan yang harmoni dalam keragaman budaya, etnis, dan agama. Jika dipukul bersama, Indonesia dapat menjadi inspirasi dunia dalam mempraktekkan moderasi dalam beragama. Selanjutnya yaitu apa peran yang harus dijalankan oleh negara. Dalam rangka menciptakan masyarakat yang moderat dalam beragama, negara perlu hadir memfasilitasi terciptanya ruang publik untuk menciptakan interaksi dalam umat beragama. Jangan sampai negara malah melahirkan regulasi dengan sentimen agama tertentu yang diskriminatif dan diberlakukan secara umum di ruang publik. Kehadiran negara harus memfasilitasi, bukan mendiskriminasi. Ya, kita sudah berada di penghujung video. Jadi kesimpulannya yaitu dalam bermoderasi beragama, kita harus memiliki sifat toleran dalam beragama. Nah, kita hidup di Indonesia, di mana negara itu kita menjunjung tinggi NKRI. Nah, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia sudah sepatutnya untuk tidak membeda-bedakan dalam suku, ras, maupun agama itu sendiri. Baiklah, kami dari kelompok 5 KKNDR Institut Agama Islam Darussalam mengucapkan pamit dan terima kasih kepada para pendengar setia kita. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita lanjut di konten-konten yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.